2020 saya bawa bring the company to IPO, Wow, ya kan, dan sampai sekarang, keren. ya kan, dan kita dan teman-teman semuanya berlima kita membawa Trinity Land, ya. Kalau kita ngomong gross revenue value kita dari 400 M-an revenue setahun sampai 1,5 T sekarang, Wow. ya kan. Kita bawa IPO, kita masuk ke bidang yang bukan high rise aja. Kita dulu mau masuk ke township, kita punya township development di Sentul. Ya, Kita punya kawasan juga di Labuan Bajo. ya. Kita punya business park, logistik park di Lampung dan di Hmm, kota-kota besar lainnya di luar Greater Jakarta. hmm. Kembali lagi bersama gue Martin Carter di Ngobrol Tren. Oke, nah di episode kali ini kalian pasti bertanya-tanya siapa nih bintang tamunya ya kan. Jadi kita sengaja undang someone really special ya. Orang yang berkecimpung di bidang properti ya. Udah pakarnya udah lebih dari 30 tahun ya. Di sini kita semua akan belajar, termasuk gue juga nggak sabar nih ya, akan ngulik abis mindset seorang pengusaha yang top itu seperti kayak gimana sih ya kan. Berkecimpung di dunia properti udah lumayan lama juga, itu gimana kisahnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia, Mr. Ishak Chandra. Iya, Welcome sir. thank you bro, thanks for invitation. Wah keren keren keren. Ah, Akhirnya ya kita ketemu lagi setelah sekian lama, jadi iya, udah berapa puluh tahun ya? berapa puluh tahun Oh, ya? Enggak kira-kira sih, bukan ya? belasan tahun Oke. lah. Nih kita kenal beliau ya, saya istri kenal beliau juga. Waktu itu di ulang tahunnya Pak Helmi Yahya ya. Iya, iya. Iya, jadi sosok yang humble, yang luar biasa ya. Ini orang hebat tapi Ya, keren keren keren. Jadi Pak Ishak, ini mau banyak bertanya nih, nggak apa-apa ya? silakan, silakan. Jadi ini Mudah-mudahan bisa dijawab ya. senior nih guys, senior. Jadi yang junior nih harus tunduk, harus belajar nih. Pak Ishak cerita dong pengalamannya. Ini kok bisa, kalau saya lihat di ini ya kan, Pak Ishak kan pengalamannya udah 30 tahun lebih ya di bidang properti ya. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya. Salah. Kalau salah lebih dari 40. Ketahuan umur gua dong ya. Oh gitu. Itu kok bisa sampai sekarang jadi apa, CEO ya, direktur utama ya, dari sebuah developer yang ternama nih guys ya, Trinity Land ya. Itu gimana ceritanya Pak Ishak? Dari dulu kah memang suka properti kah atau gimana ceritanya? Boleh sharing ke kita? Oke, thank you bro. Actually, gua panggil apa ya? Gak Panggil apa-apa santai santai aja, aja ya. ya iya. Panggil Pak Kan atau masih Bro muda ini, atau panggil masih Dek. muda. Oke, sebenarnya kalau properti ya balik lagi, this is my bread and butter ya. Oke, Jadi I starting my property, pengalaman saya mungkin tahun 92 ya. wow, Jadi waktu I join Lipo Land Lipo ya, Land, Lipo oke. Land ya, ya Lipo Group. Dulu belum ada Lipo Karawaci tuh. Belum Oke, ada Lipo Karawaci, baru ada Lipo Land. Nah, sebelum Lipo Land, jadi ya saya urutin dulu sebelumnya. ya, Eh, saya masuk sebenarnya dulu di Astra International sebagai oke manajemen trainee-nya Astra. oke, Mungkin tahu kalau dulu-dulu zaman-zaman anak orang-orang yang umur 40, 50 tahun ke atas tuh kalau mau masuk non banking hmm, pilihannya Astra. oke Kalau mau masuk yang banking pilihannya Citibank. oke, Jadi kalau begitu. Nah, ya kalau di Citibank adalah MDP-nya, ya, kalau di Astra manajemen trainee-nya. Nah, oke saya termasuk lulusan MT-nya Astra pada saat itu. oke. Tahun 91 tepatnya. 91, Iya, wow. lagi itu belum lulus, baru lagi skripsi terakhir. Oke Saya lagi masih kuliah di UI lagi itu, oke. ya. Udah gitu saya ngelamar, saya masuk Astra, saya tahu dari manajemen trainee, saya ditaruh di Auto 2000. Hmm, Setelah itu saya lihat kok customer-customer kita kok ini yang banyak yang dari properti keren-keren ya. mmm, Keren-keren dan mereka knowledgeable, ya oke kan, elegan, dan orangnya baik-baik, ya oke. nggak sengak-sengak kayak Iya begitu, iya, nggak kampungan iya gitu iya ya. iya. Udah gitu saya juga ngelihat bahwa di properti itu ketika kita bicara banyak hal yang kita bisa pelajarin, ilmunya gado-gado. Ketika Mmm, saya bicara sama customer-customer saya, gitu kan. oke. Jadi, "Waduh, kalau bisa saya bisa masuk properti bagus kali ya." Mmm, Mungkin kita tuh nggak boleh berucap kali Bro ya. iya Kalau kita berucap, Tuhan denger bahaya loh. iya iya iya, Iya kan, afirmasi ya, kayak iya, afirmasi kan? Iya. bener-bener loh berucap. Tiba-tiba saya dikontak sama Lipoland, Wow, lewat dari saudara jauh saya, Lipoland lagi cari, lagi itu masih marketing eksekutif hmm, buat, commercial
atau Hmm. buat office building. Ya. Tahun 92 saya ingat, ya kan. Wow. Dan saya langsung diatur interview sama my boss itu waktu itu ada bule namanya Michael Farley, ya Oke. kan, di Poland. Dan nggak less than 1 week, I join, saya accepted in di Lipoland. Wow. Dan sebulan kemudian saya pindah ke Lipoland, Mhm. ya kan, di tahun 92. Ya, tahun 92 pertengahan. Di situ saya mulai Mmm. mulai mulai di bisnis properti. Dari marketing, dari sales. Oke. Sampai pada saatnya tahun 95, itu 92, 95, saya akhirnya memutuskan untuk melanjutin sekolah saya. Saya Oke. nggak usah cerita kenapa saya ngelanjutin sekolah saya, karena itu historical tuh saya susah sekolah, karena nggak punya uang. Oke. Iya kan, jadi akhirnya saya berhasil, bisa ngumpulin uang di Poland dan saya punya tabungan untuk sekolah. Saya Oke. selesaiin UI saya akhirnya ke Amerika dengan biaya sendiri. Oke, Di si 95 tuh ya? tahun 95 Oke. saya ke Amerika untuk lanjutin master saya. Berarti di kerjaan yang Itu di 3 Lipoland tahunan, berarti 3 tahunan. quit, berhenti? Berhenti, sampai Oke. berhenti, dan saya berhentinya karena saya sekolah langsung. Oke Jadi oke. sampai even mobil saya semuanya pun ditarik waktu saya berangkat di airport. Baik sekali Mmm. mereka ya. Jadi tahun 95 saya ke Amerika, saya 1 tahun 8 bulan saya selesai, tahun 97 saya balik. Mmm. 97, tengah 97, dan pada waktu itu, sebelum saya balik, saya dikontakin sama mantan bos-bos saya nih, Oke yang banyakan bule-bule. Dulu Lipo tuh banyak sekali bule-bulenya, oke. ya. Dikontakin, "Mau balik lagi nggak?" Saya bilang, "Masih ada another 2 months Mmm. untuk bisa balik ya." "Oke, tungguin." Akhirnya mereka punya project, mereka udah pada pindah ke Salim Group. Mmm. Project-nya ada Four Seasons Oke segala, ya oke. kan. Dan mereka lagi masuk bikin satu proyek, commercial area di Ya. airport. Oke. Akhirnya saya join ke sana. Saya cuma balik hari Rabu, Kamis interview, Jumat negosiasi gaji, Senin saya udah kerja. Oh, that quick? That quick. Jadi 5 Wow, hari doang saya ini, masih jet lag kali saya waktu itu, ya. luar Akhirnya tahun biasa. 97 saya keterima ke Lipoland, Ya ke Salim, ya, Salim. ya Salim, udah gitu tahun 98 awal krisis, Ya ingat ya itu, kan, ya. krisis ya. Ya, udah gitu terus saya ya pokoknya berjalan waktu tahun 98 sampai tahun 98 sampai tahun 2010 akhirnya saya keluar dari Lipoland, Oke. ya kan, karena saya join dengan, Sinarmas Group, Mmm. ya. Oke. Dari Salim ke Sinarmas Group, Ya. ya kan, dan waktu itu mau establish the Sinarmas Land. Oke. Jadi tahun 2010 sampai akhirnya tahun 2018 saya di Sinarmas Land. Dari 8 tahun jabatan ya? 8 tahun. Ya, oke. Ya dari director, managing director, sampai Mmm. salah satu CEO di sana, di Sinarmas Land, Wow. ya kan. Dan ya Tuhan kata lain bahwa akhirnya saya punya purpose of life beda. Oke. Bukannya saya nggak suka kerja di Sinarmas Land, saya benar-benar hutang budi malah saya sama grupnya Sinarmas. Saya bisa begini karena mereka. Ya. Saya enjoy banget kerja sama mereka. Oke. Tapi ada purpose of life personal yang beda, Mmm. yang akhirnya membuat saya jadi, memutuskan untuk jalan sendiri. Buka sendiri ya? Ya, jalan sendiri, dan kebetulan saya ketemu sama partner-partner saya sekarang yang sudah establish the property business sudah 10 tahun di Trinity. Dulu Oke. masih Trinity Property, bukan Trinity Land. Oke. Ya, Oh, ini udah ganti nama ya? udah ganti nama. Oke Akhirnya oke oke. Trinity tahun 2018 saya join Trinity sebagai salah satu co-founder. Jadi Mhm. kita sekarang co-founder-nya ada 5, dari 4 jadi berlima, ya, Oke. di Trinity Land, ya kan. Dan 2018 akhir, 2020 saya bawa, bring the company to IPO, Wow, ya kan, dan sampai sekarang, keren. ya kan. Dan kita dan teman-teman semuanya berlima, kita membawa Trinity Land, ya, kalau kita ngomong gross revenue value kita dari 400 M-an revenue setahun sampai 1,5 T sekarang, Wow. ya kan. Kita bawa IPO, kita masuk ke bidang yang bukan high rise aja. Kita dulu mau masuk ke township, kita punya township development di Sentul, Ya kita punya kawasan juga di Labuan Bajo, ya. kita punya business park, logistik park di Lampung, dan di Mmm. kota-kota besar lainnya di luar Greater Jakarta. Mmm. Jadi total dari tahun 92 sampai tahun 2024, 2024, 32 tahun. 32 tahun ya? Ya, saya nggak tahu Wow. cepat atau pendek, tapi buat saya lumayan sih, Ya dan ya. saya enjoy properti. Itu udah orang bilang katam lah ya udah ya? Udah Sampai sekarang pun bro pengalaman masih nih. belajar ya, kita dimanapun, banyak orang bilang, 30 tahun udah pasti udah ngerti banget." Enggak loh, Iya, karena properti setiap kali di lokasi baru, apalagi kalau luar kota, mmm, kota baru yang tidak kita kenal, mmm, we have to learn from the local hero loh, yes, the local expert. Kita mesti mmm, tanya, ya kan, karena perkembangan kota, satu kota sama kota lain itu beda-beda loh. I see. Masalahnya pun beda-beda, Oke ya. oke. Jadi jangan bilang kita bahwa kita bisa melulu.
Dan Mmm, setiap project pun punya masalah yang berbeda-beda. oke. Ya saya bilang, kita akan belajar sampai sampai mati pun kita akan belajar, karena proyeknya kalau kita jalan terus ya pasti akan Mmm, ketemu masalah baru terus, mmm, ya kan? Itu aja, keren keren ya keren. kan? Jujur Pak Ishak, aku mau tanya nih, udah kerja bisa dibilang kan kayak kemarin, sebelum-sebelumnya kan kerja sama orang kan, betul ya? Terus kalau sekarang kan lebih kayak, ya jalan sendiri kan, nggak ikut orang lah intinya lah, betul ya? Itu perbedaannya gimana tuh? Wah, perbedaannya cukup besar ya. Iya, Ada enaknya ada, nggak enaknya juga ada. kayak bisa dibilang kayak banting setir kan, ya Banting kan? setir. Meskipun di bidang yang sama ya. Jadi dari employee kan, betul ya? Sekarang jadi kayak business owner kan, jadi Iya, pemilik gitu loh maksudnya. iya. Nah itu gimana? Dan itu loncat dari employee, bukannya ke self employee lagi Iya, langsung ke business owner. kalau cash flow quadrant kan Iya, harusnya kan dari employee ke ke self self employee employed, dulu baru ke business owner, baru atau bisa ke jadi investor. investor kan, Iya. urutannya kan begitu kan? Saya ngambil 3 dan 4. Saya juga sebagai investor di Trinity, saya juga sebagai Nah itu business owner dia. di sana. Jadi dua-duanya kita gitu. Nah, Dan itu luar biasa bedanya ya. hmm, Yang pasti adalah, sempat kaget nggak kayak, oh "Wih kaget, kok kayak gini ya?" ya gitu. kaget Itu kaget. gimana penyesuaiannya? Butuh berapa lama? Terus how? Oke, paling gampang adalah enaknya gini, kalau kita kerja sama orang, apalagi kita udah punya posisi yang cukup tinggi ya. Mmm, Ya, kebetulan pada waktu itu saya 100 CEO kan lumayan tinggi lah ya. ya, Ya kan saya report ke family, owner langsung mhm, salah satunya. Dan, kita nggak perlu mikirin namanya funding, ya, kita nggak perlu financing, kita nggak perlu pikirin. ya, ya, Yang perlu adalah bagaimana kita nge-develop satu project baru, mhm, ya, make sure itu jadi, terjual, ya kan, ter-manage dengan bagus, dan di-maintain dengan baik, mmm, dan menghasilkan return yang sesuai ekspektasi. oke, Ya kan, nggak usah mikirin modalnya, mhm, nggak usah mikirin funding-nya. Tapi ketika kita jadi owner, kita harus mikirin funding-nya, mmm, ya. Kita harus mikirin gajian ya, ya, orang-orang. Kita musti mikirin apalagi properti. Properti itu kan heavy capital ya. Bukan kita mikirin se-M, 2M loh kalau bisnis properti. Bukan mikirin puluhan M loh, mikirin ratusan M nih. Apalagi project kita kan lumayan besar-besar gitu loh. mmm, Jadi pusingnya adalah di funding. oke, Tapi another things, ya effort yang kita hasilkan, ya kan, hasilnya itu memang direct langsung ke kita. oke, Ya kan, tapi ya plus minus lah, ya kan. Jadi kalau pengusaha itu mesti mikirin sampai situ. Ketika usaha lagi jelek, kalau yang profesional mungkin nggak terlalu ngerasa. mmm, Jelek-jeleknya paling ya udahlah, kalau perusahaan nggak ini tinggal cari perusahaan baru. oke, Tapi kalau pengusaha, we have to struggle with the ini ya, ya, with with the the flow, process lah ya, with the process. mmm, Ketika lagi naik kita nikmatin naiknya prosesnya. mmm, Ketika lagi turun ya kita kita belajar, enjoy, kita belajar. betul, Kita learning di situ. iya, Dan, yang saya belajar dari jadi pengusaha adalah mental. mmm, Mentalnya totally different. mmm, Jadi, saya katakan bahwa mental saya waktu saya join, kalau ngomong pengalaman, ngomong ngomong apa, bicara knowledge segala, oke lah kita lebih unggul dari mmm, partner-partner yang lain mungkin. mmm, Tapi kalau mental, they are mungkin ahead of me gitu loh sebelumnya. mmm, Sampai akhirnya saya belajar dari mereka juga mengenai mental, mmm, iya kan? Jadi mental itu yang kita nggak bisa pelajarin. mmm, Dan bersyukur bahwa partner-partner saya di Trintiland adalah semuanya shareholder yang aktif, ya, dan mmm, saling support, saling oke, contribute, ya bukan yang pasif gitu loh. oke, Dan kita ini nggak ada yang lebih pinter, mmm, semuanya saling mendukung, ya, ya, ya ya, saling ya, mengisi lobang kita, mmm, ya kan. Nah mmm, itu yang saya rasakan dan mungkin yang hebatnya mereka ya, kalau mungkin saya nggak perlu ditanya tapi saya jawab ya. Saya belajar berdoa di benar-benar ketika bisnis kita masalah adalah di Trinity Land, wow, keren, ya. Pernah nggak kita ketika kita punya masalah, paling kita pikirin solusinya. mmm, Kita meeting, kita cari kita solusinya. lupa tanya sama yang di atas, Iya, sama Tuhan, ya udah. iya, Tapi di situ kita meeting, habis itu ya udah, this is the way yang kita lakukan, kita serahin dan kita berdoa bareng. wow, Di situ keren, saya belajar di Trinity Land. Itu keren, sebabnya saya bilang Trinity Land itu bisa begini, itu bukan karena orang-orangnya, mmm, tapi Tuhan yang jaga. Itu yes, saya rasakan. because of him ya, because of God, Bener-bener. iya. Ya, 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 keren, keren. Nah, aku kenapa tanya tadi Pak Ishak masalah apa, dari employee loncat ke ya, business owner, terus mindsetnya seperti apa? Karena gini, banyak sekali, ya aku juga punya teman-teman lah ya, itu juga yang tadinya, dari karyawan, tiba-tiba jadi pengusaha, mereka belajar lah ya untuk mau jadi seorang pengusaha, tapi kan in fact mereka banyak yang gagal, right? Gitu loh. Karena mereka mungkin nggak kuat, tadi mungkin dibahas mental ya kan, atau mungkin mindset-nya belum tepat gitu loh ya kan. Nah kalau Pak Isa kan mungkin di
poin itu kan ada di apa, waktu ngelewatin proses itu kan mungkin Pak Ishak sempat agak kayak jatuh, pernah lah ya pasti ya? Kayak, Pasti. "Aduh kok ini susah banget sih, aduh ini kok ribet ya, kok nggak kayak kemarin gue pas jadi ini ya, apa, waktu masih kerja sama orang," gitu kan. Nah, untuk bisa sampai bertahan itu loh, dan sampai bisa jadi kayak begini tuh, itu kan nggak gampang ya. Nah, itu gimana gitu loh. Maksudnya aku tuh pingin Pak Ishak sharing, biar teman-teman ini semua juga yang mungkin sedang ngalami atau pernah ngalami, nah ini kan bisa belajar nih dari pengalaman orang yang sudah terbukti nih guys, 30 tahun lebih loh, gitu loh. Nah itu gimana Pak Ishak? Sebenarnya simple. Hah, Nomor satu, don't stop. mmm, Kalau kita stop, itu artinya kita gagal. oke. Keep rolling, ya. Meskipun Karena lagi di bawah ya, don't stop, jatuh try. terus aja ya? Terus kita jalanin, kita Oke. try the best, ya kan. Itu nomor satu. Jadi keep the ball rolling, Hmm, keep the trial to rolling, nomor hmm, satu. Jangan stop. Karena kalau hmm, kita bisa bilang gagal kalau kita stop, oke. ya. Hmm, Kalau kita masih berusaha belum bisa bilang gagal kan. ya, Kayak kita invest sesuatu di misal di saham atau di hmm, mana. Sebelum kita cut loss, hmm, kita belum rugi kan. betul. Tapi kalau kita cut loss, itu tandanya kita udah rugi. Iya, betul. Nomor satu, keep moving. Keep holding. Keep moving and hold. Hmm, Ya, itu nomor satu. Kedua adalah, saya rasa tetap solid. hmm, Ya, tetap solid dengan the all with the all partner. hmm, Yang saya belajar dari mereka adalah partner-partner yang tetap solid dan saling support. Ya, oke. jadi nggak ada tuh saling-saling nyalah-nyalakan. "Oh, ini Hmm, because karena lu nih, ini salah nih, ini begini." Nggak ada. "Yuk kita coba bareng-bareng." hmm, Ya, itu yang saya rasakan seperti itu, oke. ya kan. Yang ketiga adalah, eee, kita coba usaha rubah rencananya, bukan rubah goal-nya. Ya 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 Pernah ya. nggak dengar itu ya? Pernah pernah pernah. Jadi kalau kita mau nge-goal sesuatu, mau capai sesuatu, don't stop untuk ngejar itu goal. Don't stop untuk Hmm, ngejar kita punya mimpi. hmm, Ya, mimpi saya nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. hmm, Tapi planning-nya yang berubah, caranya ya, caranya yang berubah. ubah caranya. Kadang-kadang berubahnya kecil, Mhm, kadang-kadang berubahnya drastis. mmm, Caranya, bukan goal-nya. mmm, Goal-nya tetap sama. oke, Dari saya punya cita-cita waktu SMP sampai sekarang tetap sama. Saya mau mmm, jadi pengusaha, saya mau retire umur berapa, saya pengen jadi businessman umur berapa, tetap sama. mmm, Yang beda adalah caranya. Jadi mmm, saya change the planning-nya, saya punya strategi yang lebih tepat untuk ngejar caranya untuk mencapai goal 3. oke, Ya, saya rasa itu yang keempat, ya udah, setelah itu lepasin semuanya. Kita try our best, mmm, ya kan, try our best, udah gitu, serahin sama Tuhan. mmm, Karena itu ya yang paling luar biasa. Kalau iya ngomong strategi banyak lah, iya, fokus lah, kita harus fokus lah, ya kan. Kita harus konsisten, persisten, itu banyak hal ya kan. mmm, Tapi itu udah merampung lah. iya, Kita tetap don't moving aja, don't stop untuk move mmm, aja, itu udah bicara persisten, mmm, udah bicara fokus, fokus, betul, ya kan, mmm, udah don't stop gitu loh. mmm, Ya, sekali gagal mundur, ya udah. mmm, mmm, Besok gagal lagi, mundur lagi, kapan jadinya, iya. ya kan? Aku sering sih ngomong ke member-member tren juga, maksudnya ya orang gagal itu kan karena mereka stop duluan kan. Aku pernah kasih kayak ilustrasi, aku bilang begini, bayangin ya Bapak Ibu ya, dari Jakarta kita ke Bandung, jalan kaki bisa nggak? Bisa, tapi kan mungkin lama ya, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang itu nggak nyampe-nyampe ke Bandung? Karena mereka di tengah jalan mereka stop. Mmm, Bayangkan Anda jalan aja terus. Maksudnya berapa lama pun it takes, pasti nyampe nggak? Iya sih, nyampe sih, ya udah, ya, don't stop. yang penting goalnya sama. Situ ya, Yap yap, tahu ya, ya, jangan kita jalan tapi tujuannya ke sana, kita jalannya ke kiri atau ke ya, kanan, ya nggak nyampe-nyampe juga nanti. betul betul, iya iya iya. Keren keren keren, ya. Mhm, Jadi ini kita belajar banyak nih guys ya, tadi mungkin apa, tadi poin-poinnya ya, semoga kalian iya. dapat sesuatu nih ya. Nah, aku kepingin tahu nih Pak Ishak, selain di bidang properti, Pak Ishak ada bermain di bidang-bidang lainnya nggak? Lumayan banyak, Oh lumayan banyak juga ya? lumayan banyak. Oke, Tapi saya katakan bahwa I'm the property guy. oke, Jadi fokus saya, personal branding saya, waktu yang saya spend itu mungkin 90% adalah properti, properti ya? ya. Jadi saya punya prinsip gini loh, Hmm, eee, dari dulu sampai sekarang saya selalu katakan ya, saya orangnya fokus, oke, persisten, hmm, itu terus gitu loh. mmm. Saya orang kalau mungkin udah 32 tahun, coba dicek, mungkin ada orang udah keluar masuk perusahaan udah 10 kali, Mmm, ada loh banyak. yap, iya iya iya. Saya cuma 4 kali. Mmm, Pertama Astra, kedua Lipo, Lipo keluar pun karena saya sekolah. sekolah. Mmm, Ketiga Salim, hmm, itu pun di Salim 13 tahun saya. hmm, Saya nggak pernah mau keluar. iya, Karena pada waktu itu,
saya mendapatkan bisnis baru, Old Town White Coffee pada waktu itu. Hmm, Saya menjadi master franchise Old Town. Saya bawa wow, Old Town tahun 2009. Jadi saya sebenarnya udah nggak mau kerja sama orang lagi. oke. Tapi nasib berkata lain, Tuhan berkata lain, ya udah lu coba masih ada tugas lagi nih. Hmm, Akhirnya saya masuk ke Sinar Maslen. Sinar oke. Maslen pun 8 tahun. 8 tahun? Hmm, Dan akhirnya 8 tahun itu saya keluar bukan karena saya pindah kerja, hmm, ya. Tapi saya, bisnis sendiri, ya naik kelas lah, ya ya kan, kan? saya bisnis sendiri. Jadi bukan karena ini. Jadi bisnis saya pertama yaitu di F&B, Hmm, udah gitu kedua saya juga ada media company, saya oke, Arnam Media, ya, saya juga ada bisnis klub, ya kan, oke. ada saya Bandes Infrastructure, tapi lebih Beach banyak Club ya? beach club Di ya, Pantai Indah Kapuk ya 2, Dreamville, keren, ya Dreamville. Ya, ya kita pernah ke sana tuh kemarin. ya kan, udah gitu, saya juga masuk ke apa, bikin bikin water treatment untuk limbah, waste water treatment. Oke. Tapi saya nggak masuk ke wastewater-nya, tapi saya mempunyai satu-satunya di Indonesia yang bisa supply membrannya. Hmm, Jadi ini baru lagi ya, dipersiapkan. Jadi satu-satunya kalau bikin wastewater treatment, the newest technology, hmm, itu awalnya itu adalah dari membran. hmm, Membran itu biasanya orang import. Tapi sekarang kita yang punya satu-satu Indonesia oke. yang bisa produksi. Wow. Anyway, yang saya bertanyakan, emang waktunya ada? Hmm, Enggak, bukan saya yang jalanin. Saya bukan hmm, tipe orang yang ngejalanin bisnis di luar properti. oke. Yang saya jalanin adalah tetap properti. Yang lain saya selalu katakan itu nebeng hoki. Hmm, Misalnya saya mau bikin sesuatu, ya, saya nggak pernah jalan sendiri. Saya akan orang jalan, lain yang suruh jalanin? saya akan partneran, Hmm, saya akan partneran sama orang-orang yang emang expert di situ. hmm, Dan the partner should fokus untuk jalanin itu. Saya akan mengisi sesuatu yang dia tidak punya. oke. Jadi biasanya saya kalau kalau joinan atau invest atau apa, saya tidak pernah ngejalanin, ya kan. Old Town saya nggak jalanin. Hmm, Water treatment saya nggak jalanin. Baru juga ya. Dreamville saya nggak jalanin, my partner yang jalanin. hmm, hmm. Ya kan, udah gitu Arnhem, Pak Helmi kan Ya, yang ya, ya. jalanin. Jadi saya nggak jalanin, yang lebih jalanin adalah properti, Trinity Land. Hmm, Dan yang itu komitmen saya sampai kapanpun, emang bidang saya akan properti. oke. Mungkin yang akan saya jalanin lebih ke arah nanti ketika saya mau bikin namanya education. Hmm, Ya itu karena itu passion saya. ya. Saya suka ngajar. Oke, Saya oke. suka ngajar, saya mau Hmm, me-leverage saya punya pengalaman, saya punya knowledge, skill yang saya punya selama ini di ya. bisnis dan properti, Mhm, ya, yang mungkin saya bisa bisa sharing. Itu keren, aja. keren, The keren, keren. rest saya nggak pernah jalanin. Ya. Keren, keren. Nah, Pak Ishak, untuk jadi seorang pengusaha, ya ini kan mungkin banyak teman-teman juga di sini yang lagi nonton juga, mungkin ya ini pengusaha ini kan sebenarnya kan impian banyak orang lah Pak Ishak, ya kan? Karena mungkin banyak orang juga mikir, ya jadi pengusaha enak ya, kaya, duitnya banyak dan sebagainya ya kan. Nah, tapi ya of course it's not that easy, right? Ya kan? Nah, aku pengen tahu nih, mungkin dari pengalamannya Pak Ishak yang udah, berarti kalau jadi pengusahanya sendiri udah masuk ke berapa tahun ini Pak Ishak berarti ya? Mungkin saya mulai dari tahun 2010, Jadi 2000. business owner Oh, kalau 2010 saya udah mulai, tapi sebelum 2010 pun saya udah pernah berapa bisnis lah. Mungkin saya mulai bisnis dari tahun 2000 kali ya, 2000 ya? Berarti tapi udah 20 tahun lebih ya? 24 iya, tahun ya? heeh. Oke. Nah itu ada kendala-kendala nggak sih Pak Ishak untuk jadi seorang pengusaha itu loh? Maksudnya kan banyak orang tuh mikirnya kan, "Oh enak jadi pengusaha ya," gitu. Tapi ketika dijalanin, nggak kayak gitu juga ya. Nah, dari pengalamannya Pak Ishak sendiri tuh gimana? Ada hambatan-hambatannya nggak atau mulus-mulus aja jadi pengusaha? Oh, Itu gimana? pasti nggak mulus, Nggak mulus ya pasti ya? pasti nggak mulus. Nomor satu adalah, saya kalau mau mau jadi pengusaha nih, lebih banyak ke dalam tanda kutip juga investor slash the business owner. Karena saya bilang, Hmm, ketika saya partneran sama orang di luar properti, kalau properti saya yang jalanin, tapi di luar properti itu pasti orang lain yang jalanin, oke. ya kan. Hmm, Jadi, automatically masalah pertama adalah bagaimana kita cari partner yang tepat. oke. Kalau kita punya partner yang tidak tepat, Hmm, ya kan, mungkin kita tidur aja nggak enak ya. Tapi hmm. kalau kita punya partner yang tepat, itu lebih enak. Iya, iya. Ya tidur pun kita bisa nyaman. Nggak banyak mikirin lah ya. Masalah Iya, ya. utama adalah ketemu partner yang tepat. Hmm, Ya thank God, saya selama ini dapat partner yang lumayan tepat, banyak, hmm, ya. Yang kedua adalah, itu nggak bisa milih loh, partner itu hmm, tuh nggak bisa milih loh. hmm. Kadang-kadang kita bisa ini tapi kita nggak, arahnya kita nggak ngerti ya nanti. Ya, Yang kedua adalah automatically
kita musti ada orang, mmm, yang susah ya, terutama melakukan sesuatu membuat partner kita atau kita ada yang fokus. Mmm, Karena bisnis, apapun itu akan baik kalau ada yang fokus. mmm, setuju. Bisnis berapa bagusnya bagaimanapun, kalau tidak ada yang fokus, Mmm, nggak bakal jalan. nggak lama. Nggak ada soul-nya Mmm, dari perusahaan itu, nggak bakal jalan. setuju. Tren sekarang Mmm, is good, mmm, karena you and Ocha jadi iya, soul-nya, kita fokus fokus. Yang kedua, 1000%. fokus. Betul. Maka itu saya bilang, ketika you spend your time with other ini, Mmm, mungkin kepecah tuh. mmm, Nah, itu tanda-tanda hati-hati. mmm, Maka itu saya tuh nggak pernah mau fokus sama bidang lain, ya, kecuali saya partneran sama orang itu jalan. Saya akan mengisi mmm, sesuatu yang tidak perlu di operasionalnya gitu iya, loh. Karena itu akan habis iya, waktu. Jadi mencari masalah itu nyari fokus. mmm, Yang ketiga adalah, eee, kalau di properti ya pasti mmm, ya, itu pasti urusannya capital. mmm, Kalau kita bisnis yang lain mungkin modal nggak terlalu gede-gede banget ya, iya, betul. ya kan? Mmm, Nah, kalau properti, waduh, udah M ya bunyinya ya. udah ratusan ya, Iya, ratusan M, udah T ngomong mungkin ya juga T-an ya? gitu loh, Iya, udah pusing. Ngomong iya, duit 1 T di properti sih habis ya, heeh, ya kan? iya, Habis. Itu ngegulung terus tuh, mmm, ngegulung terus, gitu loh. Jadi, itu kalau di properti ada pasti capital, mmm, ya kan. Tapi ya terus kita rolling. Semua kita punya project banyak ya, thank God masih ada banyak banyak teman-teman mmm, yang masih masih trust, percaya trust kita, mmm, bareng-bareng menaruh dana di Trinity bareng-bareng, iya, kerja bareng, ya itu udah masih oke lah ya. ngebantu lah ya. Iya, Iya, tapi iya, yang at the end, saya rasa selain mmm, capital ya itu, mencari soul bisnis itu susah. mmm, Kita partneran, maka itu saya bilang, kalau kita mau partneran, bisnisnya bagus bagaimanapun, kalau ada yang tidak ada yang jalanin, saya nggak bakal touch, mmm. percuma. Nah, sekarang kalau ada orang yang memang dia bisnisnya itu nggak perlu partneran, nah itu gimana, Pak? Kenapa? Kan sekarang kan banyak bisnis yang nggak perlu Iya iya, partneran, ya nggak ya apa-apa. kan? Nah itu gimana gitu loh. Kan tadi kan yang pertama kan harus cari partner yang tepat. Setuju sih, ya kan? Karena kalau nggak tepat juga ya akan susah nantinya kan. Karena lebih baik dikerjakan lebih dari satu orang kan, kayak barengan ya kan. Kayak contoh, aku sama Ocha nih ya kan, kita satu visi, satu misi ya kan. Itu kan hasilnya kan luar biasa ya dibandingkan aku doang sendiri nih. Aku yakin sih kalau nggak ada Ocha pun juga mungkin ya tren nggak akan mungkin bisa sebesar inilah intinya gitu. Nah, tapi kan ada tipe-tipe bisnis yang memang bisa dikerjakan sendiri dan kebanyakan orang juga nggak suka berpartner dengan orang lain karena mungkin trust ya kan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu gimana kalau nggak ada partnernya gitu? Ya udah, saya nggak bakal jalanin. Oke, Saya semua bisa saya punya partner, harus ya. Jadi buat saya pribadi. oke, dari Karena sisinya Pak Ishak mending harus ada partner ya. karena saya nggak bakal mau, bukan mau ya, saya itu punya satu, eee, dari selama ini saya lihat ya, key success suatu bisnis itu kurang lebih saya ngerti lah ya, dalam arti ya, bukan hanya kita orang yang expert di situ, punya pengalaman, punya market, Yes. bisnisnya benar-benar, opportunity bagus banget, ya kan. Uangnya kecil buat spending-nya, capital-nya, tapi hasilnya besar, bukan itunya. Hmm. Apapun itu nggak bakal jalan kalau tidak ada yang jalanin. Hmm. Jadi kalau misalnya saya ikut, either saya jadi partner atau saya yang jalanin. Oke. Kalau emang itu sendiri, ya udah saya yang jalanin. Hmm. Kalau itu di luar properti atau saya tidak mengerti, ya itu orang lain yang jalanin, Hmm. gitu loh. Saya nggak bakal jalanin. Saya tahu ketika saya spend waktu saya di luar ini, pasti saya akan kepecah waktu saya. Hmm. Ya, Oke. jadi oke lah mungkin dari 100% saya ada mulai bisnis baru, kemakanlah 10%. Oke, fine, Hmm. 10% untuk preparation. Ya. Atau buat support aja, kalau udah jalan buat support aja nih. Hmm. Buat lebih Hmm. banyak ke strategi, Ya, keuangan. ya, Kalau ya. udah support itu mungkin nggak 10%, 5% doang atau apa. Oke. Udah, Hmm. tapi let the partner yang doing the operational. Dan biarin mereka itu jadi soul-nya, Hmm. ya. Coba lihat dah, bisnis-bisnis yang sukses, itu banyak pengusaha, banyak owner-nya itu jadi soul-nya dari company-nya. Hmm. Tapi banyak bisnis yang tidak sukses, yang fail, karena soul-nya udah hilang. Iya, iya, iya. Oke. Coba tes. Yes. Tes dari your friend atau siapapun pengalaman itu. Sebenarnya sama nggak sih kalau kayak gini, Pak Ishak? Kan kita di tren kan dijalankan secara network marketing ya, atau MLM ya.
Nah, memang betul sih kalau kita sih bahasanya kalau di kita ya, di MLM ya, ke teamwork ya. Ya, Jadi kita ada bisnis partner, ada mitra bisnis juga. Jadi ya akan lebih jalan, akan bisa lebih meledak jaringannya ketika kita kerja rame-rame as a team dibandingkan kalau cuma kerja sendiri gitu loh. Mungkin lebih kayak gitu ya, iya. Pak Ishak ya, Dan sama saya ya? percaya ya, saya kalau ngerjain sesuatu, saya ngelihat size-nya. Hmm, Jadi, mungkin banyak ya teman-teman yang mungkin yang pernah ngobrol sama saya, bukannya saya sombong kalau ngerjain sesuatu, "Aduh ini penghasilannya berapa?" "Oke ratusan juta." Saya mungkin nggak mau touch. hmm, "Oh M-an 1 M." Mungkin saya belum tentu mau touch. hmm, Tapi kalau udah bicara size-nya udah besar, baru saya pikirin. hmm. Karena saya percaya bahwa bisnis kecil atau besar, effort-nya sama, Betul. capeknya sama. Hmm, Saya bikin satu ini, bikin satu, coffee shop dulu. Satu berapa nih, satu hari, satu bulan berapa jualannya. hmm, Ketika saya bisnis yang klub, mungkin bicara satu hari misalnya. hmm, Yang satu bulan jadi satu hari doang. hmm, Jadi size-nya gede hmm, dan bisa sizable gitu loh. hmm, Itu bisnis yang saya akan ambil. Karena saya hmm. percaya kecil atau besar capeknya sama, Betul. ya kan. Hmm, Jadi kalau saya mau jalanin, automatically saya mesti ngelihat size-nya besar atau enggak. hmm. Kalau size-nya nggak besar, sebaiknya saya ikut-ikutan aja sama orang gitu loh. Dia ngapain? Kayak wasting time kan Iya, atau jatuhnya kan? sama sekali saya nggak ikut. Iya iya iya. Size-nya besar bukan berarti investasinya besar loh. Iya iya Saya bicara itu size itu adalah market-nya besar, iya. opportunity-nya besar, Hmm, ya kan. Jadi benar-benar opportunity-nya besar, size hmm. market-nya besar, bukannya investasinya besar. Ya Saya paham. juga nggak kuat kalau Iya. investasinya besar, ya kan. Ya kan, tapi size-nya besar. Kayak tren lah, marketnya kan besar nih, karena pengguna internet kan. Tapi Ya, investasinya belum tentu besar. Tapi betul. hasil yang dia jalankan dari you punya Luar bisnis luar biasa. biasa. Iya, Itu yang saya kayak mau gitulah cari, ya. itu, Oke. poinnya itu. Oke oke, keren. Nah, poin yang kedua tadi kan ngomong masalah fokus ya, Pak Ishak ya. Ini sih saya setuju banget sih, karena fokus Boleh minum ini ya? ya silakan. Kalau fokus ini, kalau saya sering, apa ya, ajarkan ke mitra-mitra di tren, kita lebih bahasanya kayak gini, ya akan akan lebih susah kalau kita mengejar 2 kelinci at the same time. Pasti nggak akan bisa ketangkep Heeh, salah satunya, ya kan? Karena ngejar 2 kelinci di waktu yang bersamaan gitu loh. Nah, makanya ya itulah sampai apa, sebabnya aku dan Ocha sampai sekarang ya kita tetap fokus di tren. Kita bukannya nggak tertarik oleh bisnis lain ya, ya kita tertarik siapa sih yang nggak mau, tapi kita lebih prefer sampai tren ini jadi autopilot dulu, iya. kita nggak perlu ada, kita nggak perlu masuk kantor, ya omset kita udah besar ya kan. Nah, itu baru mungkin kita jalanin yang lain ya, bukannya nggak boleh ya kan, seperti itu kan. Nah, jadi kita juga ngajarkan seperti itu sih, memang fokus ini penting. Nah, kebanyakan orang ini banyak yang gagal kalau kita lihat ya karena nggak fokus. Mereka jalanin satu bisnis, ini belum jadi, belum gede, jalanin lagi yang di Loncat sini. lagi, Loncat lagi di situ. Terus ada bisnis sampingan, jualin ini, jualin itu. Ya udah, nggak jalan. ya kan? Kebanyakan kan seperti itu kan. Jadi makanya setuju, maksudnya aku juga pernah ngeliat kutipannya Pak Hilmi juga kan, kalau lu mau sukses di satu bidang, ya fokuslah di bidang itu sampai benar-benar meledak gitu loh. Dan itu benar sih, fokus itu penting itu. Dan itu yang mungkin Pak Ishak juga udah terapin lah ya sampai Iya, sekarang ya. iya, Makanya properti, properti aja terus. Ada bisnis lain, ya udah paling cuma chipin doang lah ya, iya. orang lain yang ngerjain. Tapi Mhm. tetap fokusnya di Itu properti pun ya. nggak bakal saya lakukan kalau nggak ada partner yang jalanin. Hmm. Partner yang kompeten untuk Balik lagi jalanin. ke poin yang pertama ya, harus ada partner yang tepat ya. Oke, soul-nya di situ ya. Jadi sul. Dan punya reputasi sebelumnya. Oke. Istilahnya saya selalu bilang katakan itu nebeng hoki. Ya, track record-nya kita cek dulu ya, orang ini kayak gimana, kayak gimana. Oke 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 oke. Nebeng hoki orang lain. Ya 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 ya. Iya, maksudnya mereka yang kerja, ya kita juga dapat ininya lah ya, dapat imbasnya, dapat cuannya lah, dapat Iya. untungnya. Karena gini loh bro, Hmm, hoki orang tuh beda-beda. hmm, Blessing orang tuh beda-beda. setuju, You bagus di A, belum tentu bagus di B. Saya bagus di B, belum tentu bagus di A. betul, Bisnis cocok buat you, rasa bagus, belum tentu bagus buat saya. betul. Iya, setuju, Itu aja. setuju, setuju, Nebeng setuju. hoki orang lain aja. Oh kita lihat, siapa yang bagus, siapa yang cocok sama kita, dia Hmm, punya value bagus. Udah, hmm, sukses nggak sukses, kita lihat belakangan. Yang penting yes, itu dia evaluate. Yang penting oke. karakter dari orang yang partner kita udah benar. Saya kalau Hmm, ngelihat partner tuh karakter dulu ya, bukan hmm, masalah jago loh. yes. Kalau karakternya udah Integritasnya udah gimana? udah nggak jelas nih, udah Iya, oversell gitu kan, iya, waduh iya, udah nggak udah. iya, iya. Betapa bagusnya itu bisnis, I will not take it. Ya, setuju, setuju. Karena kita mau invest ke sesuatu, kita pasti ngelihat bukan bukan bisnisnya sebenarnya ya, bukan produknya, betul ya. Kita ngelihat orangnya dulu, siapa Orangnya, nih yang mimpin nih? Idenya siapa nih?
yang mau jalaninnya siapa? Kan gitu ya Pak Ishak ya? Oke, betul betul betul. Betul. Tuh guys, belajar banyak nggak ya? Buat kalian nih yang nggak fokus-fokus nih ya kan, tapi banyak komplain ya kan, "Kok gue gagal ya? Kok kayak gini ya?" Nah itu kalian lihat, kalian fokus nggak? Ya, ini penting ini. Karena di tren kita juga, lakukan hal yang sama Pak Ishak gitu loh. Kita kita angkat teamwork kita ya kan, untuk kerja bersama dengan tim ya kan, ya fokus. Jadi kalau di tren itu kita tuh ada value Pak Ishak. Jadi value kita itu yang kita mau angkat itu adalah impact. Impact itu ada singkatannya. Jadi orang-orang yang di tren ini, leader-leader yang kita mau cetak ini, kita kita mau hidup mereka ini memiliki impact. Nah, impact ini ada singkatannya, I-nya itu orang ini harus punya integritas yang bagus, integrity. M-nya ini harus memiliki misi dan visi yang besar lah ya, gitu loh. Nah, P-nya harus profesional, A-nya harus action. Jangan cuma lu ngomong doang gitu loh, ya kan aksinya juga harus besar gitu loh. Kerja keras juga ya kan. Nah, C-nya ini harus punya komitmen dan T-nya itu harus bisa teamwork. Nah, Terus value-value inilah yang kita angkat terus buat mitra-mitra, buat leader-leader yang kita cetak di tren ini. Karena, aku selalu bilang kita mau ketika nanti mereka berada di luaran sana, ya orang bisa ngelihat, "Wih keren ini dari tren pasti." Gitu. good good Jadi good. ada value-value lah yang kita angkat. Jadi bukan cuma sekedar, apa ya, bisnis, making money, making profit, cuan, no. Value is our compass kan, our kompas. Yes, Kita kalau gitu. nggak punya value, kita nggak ada punya direction tuh. Betul, itu. Nah, ini sih yang kita selalu ajarkan sih, sama kok. Jadi kita ngelihat karakter orang tersebut gitu loh. Karena percuma lu jago jualan, tapi kalau karakter lu nggak bagus, selesai, nggak lama. Hmm, Betul nggak? Gitu. bener, bener Mantap. banget. Iya iya, keren keren. Nah, Pak Ishak, terus, tadi kan kita ngomongin masalah tentang, dari pengusaha ya, rintangan-rintangannya gimana. Nah, terus kalau aku mau tahu nih Pak Ishak, boleh sharing nggak untuk mindset seorang pengusaha yang tepat itu seperti apa sih, Pak Ishak? Karena kan di sini kan pasti kan banyak juga orang-orang kan pengusaha kalau aku lihat ini kan ada kelas-kelasnya ya Pak Ishak. Ada kelas yang kayak ya dia masih baru belajar, masih baby ya kan. Ini udah kayak di tengah-tengah ya kan, udah kelas menengah lah ya. Ini ada yang kelas atas ya kan, udah senior lah, udah kelasnya Pak Ishak. Nah itu ada mindset khusus nggak sih Pak Ishak yang teman-teman ini juga harus tahu gitu loh. Oh, jadi pengusaha tuh harus kayak gitu ya. Oh, harus kayak gitu ya. Nah, itu gimana Pak Ishak? Kalau dari Pak Ishak sendiri deh gitu. Kalau saya tadi mungkin sebagian udah saya katakan ya. Ya, Yang pertama adalah never stop, oke. ya never stop, keep moving, Hmm, ya. Sa karena ketika kita stop, itu kita gagal. oke. Mindset kedua adalah, saya selalu katakan bahwa kita kalau ngelihat pengusaha itu jangan ngelihat cuma cuannya doang, Hmm, ngelihat resikonya. Risk-nya seperti apa? ya. Karena begini, banyak pengusaha yang akhirnya mengorbankan hidupnya, mengorbankan pribadinya, personalnya, ketika dia melakukan sesuatu dan tidak manage mereka punya risk. Akhirnya ke Hmm, bawah-bawah tuh personalnya, oke. ya kan. Kepribadiannya ke bawah, semuanya ke bawah, ya kan. Kenapa? Karena dia juga tidak memanage resiko dari perusahaannya juga. Hmm, Jadi banyak orang masuk yang mikirnya cuma cuan, cuma untungnya aja. yes. Nah, ini banyak yang keliru nih. Resiko terbesarnya itu apa? Hmm, Kalau sampai tidak jalan, apa resiko terbesar yang akan impact your personal? hmm, oke. Lu akan hilang berapa aset, you akan kehilangan uang, you akan kehilangan apa gitu loh, Hmm, investasi you. ya ya. Jangan sampai saya punya uang 1 M, saya invest ini apa, saya menaruh resikonya all in Hmm, di bisnis yang akan kalau sampai resiko terbesar, saya akan rugi 100 M. Uang saya aja nggak punya 100 M, hmm, aset saya nggak ada 100 M. ya ya. Resiko terbesarnya apa? Ah, Hmm, enggak, itu perusahaan kan yang akan handle. hmm, Hati-hati. Perusahaan kalau misalnya you punya itu juga you akan tanggung juga kalau betul. sampai ada sesuai sama you punya portion kan, Ya ya ya. iya kan? Jadi Oke. resiko terbesarnya apa? Jadi Hmm, jangan cuma ngelihat untungnya aja, hmm, ya kan? ya. Yang ketiga adalah saya selalu menerapkan bahwa, fokus to the solution, Hmm, ya. Solution adalah gini, kalau kita udah tahu namanya solution, kita punya produk bisa jadi solution, ya. apapun bisa jadi cuan, Hmm, kalau itu jadi solution. hmm, Ngerti ya bedanya? yes Jadi yes. cari problem, Hmm, cari masalah yang ada di pasar, hmm, dan temukan solusinya. ya. Kalau kita bisa temukan solusinya, kayak you temukan solusinya dengan tren. Betul. Orang
susah nih orang kalau Susah connect ke signal. mana-mana, susah signal. Udah Iya, gitu kedua kalau ke luar luar negeri. negeri, bolak-balik ganti-ganti itu Iya, ribet, iya. ya Beli kan? SIM card, Beli ya. SIM card, ganti SIM Roaming, card, ya. roaming, udah Iya. gitu ketiga roaming terhadap nanti ada berapa orang juga susah, belum tentu bisa bisa roaming, Connect juga, connect betul, juga. betul. Udah gitu juga kuotanya gue terbatas, Iya, ini mungkin unlimited, iya, iya, ya kan? iya. Nah itu kan bagaimana you ketemuin tren, itu jadi solusi buat mereka. Nah Yes. cari jadi solusi producer. Jadilah Ketik problem solver, problem ya. solver. Yes. Dan solusi yang kita buat itu kalau saya selalu katakan, kalau bisa itu jadi, painkiller, bukan Hmm, jadi vitamin. Pernah dengar hmm. nggak? Kalau vitamin, nggak dimakan pun oke-oke aja. Yes. Kalau dimakan, ya oke tambah sehat, tambah Hmm, seger, hmm. ya kan? Tambah seger, kalau nggak dimakan ya nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau painkiller, hmm. you lagi sakit gigi nih, lu lagi sakit gigi, Ya, lagi sakit banget, hmm. nggak makan painkiller, modar lo, Hmm. harus lu makan. Betul. Jadilah solusi yang jadi painkiller, Hmm. bukan jadi vitamin. Kalau Oke. vitamin dimakan atau nggak dimakan, is okay. Ya, ya. Oke, oke. Nggak ada Jadilah bedanya lah solusi ya. yang painkiller. Oke, I Nah, itu see. solusi yang painkiller itu. Jadi mindset pengusaha tuh mesti begitu. Hmm. Try untuk inovatif jadi solusi jadi solusi, finder gitu loh. Hmm, hmm. Ketika you udah bisa ketemu itu, dan ya Jalan lah ya. jalan. Keempat, try to get it. Hmm. Bisnis apa aja jalan ya. Yang Try to penting get it. mindsetnya itu ya. Fokus, try to get it. Oke, Saya rasa jalan. oke. Itu aja mindset-nya. Ya, ya. Ya. Keren, 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 keren. Mhm. Nah, Pak Ishak, aku kepingin tahu nih, penasaran nih. Kan udah 30 tahun lebih lah ya di dunia penjualan ya, itu ya, di dunia selling penjualan. Nah, Pak Ishak pernah ini nggak sih ikut terjun ke dunia network marketing nggak? Atau multi level marketing, Oh MLM? pernah 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 dengar nggak? pernah dulu Herbalife ya. Oh, pernah ya? Oh, oh, Herbalife karena saya mau ngurusin badan dulu. Sampai oh gitu. saya makan Herbalife, saya seneng, saya makan, Oke, did it iya. work? Work pada Ya? waktu itu, akhirnya teman-teman saya malah ikut. Oh, jadi sempat jalanin bisnis juga, Jalan jualan? bisnis karena ya jadi, ya udah Ya karena ikut-ikutan. ada teman-teman yang mau Iya, beli ikutan juga, ya. mau nggak Mereka mau kan beli, dilayanin lah ya. mereka jadi member, mereka yang jalan diri, malah ada yang jalan diri gitu loh. Oh, oke, oke, Iya oke, kan. oke, oke. Tapi saya, balik lagi, Hmm. saya kalau ngelakuin sesuatu kan fokus ya. Ya, Jadi ketika saya waktu itu saya pernah Herbalife waktu saya di Salim tuh, hmm. ya kan. Jadi kalau saya mulai, kira-kira saya bakal bisa fokus atau enggak ke situ. Hmm. Karena saya yakin ketika saya fokus, pasti saya berhasil di situ, Oke, ya kan. Berhasilnya berapa besar ya tergantung Tuhan yang nentuin nanti. betul. Tapi pasti kita akan punya hasil di situ, Hmm. ya kan. Tapi saya nggak bisa bagi waktu saya nih, Ya. tapi saya perlu, Hmm. ya udah, saya pakai. Jadi cuma beli produknya aja ya. Beli produknya, ikut kadang-kadang seminarnya, kadang-kadang sekali-sekali. Ya, Teman-teman yang mau ikut, saya jadiin member. ya. Udah mereka beli sendiri, mereka ada yang jalan diri malah. Hmm. Pernah satu certain level tertentu jalan diri tuh bisnisnya. Oke, oke, oke. Tapi abis itu udah saya nggak pakai, udah saya udah nggak tahu kemana. Oke, oke, oke. Nah, menurut Pak Ishak sendiri, skema network marketing atau MLM itu menurut Pak Ishak gimana? Itu kan channel, Oke, itu channeling, oke. itu direct sales, Iya, itu direct selling, betul. direct selling. Itu Hmm. is a channeling. Yang Hmm. menjadi masalah bukan cara channelingnya, yang Hmm. menjadi cara adalah produknya. Oke. Yang menjadi masalah nih, Hmm. produknya. Kadang-kadang produknya nggak ada produknya is a money game produk, Iya. nggak ada produk jadi money game kan. Betul, Yang menjadi betul. masalah produknya, bukan Hmm. channelingnya. Kalau Hmm. multi MLM itu kan channelingnya, Betul, ya. udah kan? Sistem pemasarannya lah Sistem ya. pemasarannya, Betul, betul. iya kan? Apakah Oke. nanti sistem pakai membership, Ya. atau pakai direct selling, Mhm. apakah pakai sistem Referral. kita pakai referral, Ya, ya, ya. apakah kita mau pakai di offline mau online, Hmm. apakah kita pakai e-commerce, Hmm. apakah kita mau pakai reseller, Ya. itu semua channeling kan? Ya, ya. Tapi bayangin, nggak usah ngomong multi level, Hmm. ngomongin reseller. Hmm. Reseller nggak ada produknya, Bisa sama aja bodong kan? bodong juga. Iya, ilegal. Iya, iya, Poinnya iya. adalah produknya benar atau enggak. Hmm. Pertama ada produknya, Hmm. kedua produknya bagus atau enggak. Oke. Kalau produknya benar dan bagus dan real, Hmm. ya udah, itu cuma masalah channeling. Oke. Jadi Pak Ishak nggak ini ya, nggak skeptis ya Wah. dengan MLM ya. Oke. Nggak, kenapa kita tanya ini, karena kan banyak orang di luar sana tuh skeptis gitu loh, Pak. Karena nggak ngerti ya. Skeptis, mereka ya karena belum paham ya. Mereka skeptis, "Oh, MLM, wah kayak gini, kayak gitu." Ya seperti itu. Makanya ini aku tanya, karena kan podcastnya kita nih sebenarnya kan kita, apa ya,
edukasi ya, mengedukasi masyarakat tentang network marketing sebenarnya gitu. Nah ini kan Pak Isa kan juga pengalamannya banyak nih, makanya aku tanya, ternyata udah pernah ikut juga ya dulu ya, Sebagai pemakai. pemakai ya, Mhm. user ya, oke oke oke, that's good, dan nggak ada masalah ya dengan MLM ya? Saya Oke, pilih produknya bagus saya. ya, Produknya bagus saya beli. Ya ada ya ya, bisnisnya, ya udah ikutan lebih murah, ya ya saya ya, beli dengan harga lebih murah. ya, why not? Why not? Why Kalau not? saya tarik orang, saya bisa jadi, bisa dapat referral, Iya, bisa dapat dapat diskon dapat tambahan, bonus ya, bonus. Ya ya why udah, not? why not? Iya, Orang saya pakai rutin, iya nggak ada salahnya nggak berarti ada salahnya. kan, iya, Yang oke. salah adalah kalau kamu jalanin, Oknumnya, iya jalanin produk yang bodong, heeh, nggak ada produknya, tapi money pakai game, cara itu. pakai cara itu. Nah, oke. Atau produknya bener, Ya, ya, bagus, tapi ada oknum, bisa hmm, juga. betul, ya, oknumnya nipu ya, Iya, bisa aja. ya, overselling, Overselling. overpromising, ya ya, betul Mhm, betul betul, oke. iya kan? Nah, Pak Ishak ini kan udah puluhan tahun nih bergerak di bidang pemasaran nih, penjualan, ya. Pertanyaanku adalah, seberapa penting sih, Pak? Dan untuk apa sih kayak kita tuh harus jago jualan? Penting nggak menurut Pak Ishak untuk orang-orang tuh harus belajar untuk bisa berjualan? Nomor satu kali ya, Oh, nomor satu, top priority ya? nomor satu. Harus ya? You mau Why? pinter bagaimanapun, you punya produk bagi apa bagus apapun, you punya knowledge and skill sebagai personal, bagus, bagaimanapun bagusnya, kalau you cannot sell it out, Mmm, nggak bakal ada yang tahu kan, nggak bakal bisa terjual kan, betul. Mmm, nomor satu. Nomor satu adalah suatu teknik bagaimana kita bisa jualan. Tapi mhm, prinsip dasar saya adalah I am the salesman. Background saya adalah salesman. mmm, Waktu saya MT di Astra, saya di sales and marketing. Saya benar-benar door to door canvassing itu salesnya. mmm, Hardcore saya. wow Ngotokin pintu, wow, background saya sales banget. Saya belajar dagang dari sales. oke, Dan di Astra itu very good training. Jadi setiap hari ada role modeling, ada training gitu kan. Ketemu customer, ada ini ya, ada simulation segala ya kan. oke, Di situ handle handle customer objection, ya dari prospecting, presentation, handle objection sampai closing gitu loh, wow, ya kan. Itu udah mainan saya sehari-hari. Maka itu ketika saya jadi sales, saya jadi selalu top rookie terus. mmm, Saya bisa nge-sales apartemen dulu waktu saya di Lipo, orang bisa nge-sales apartemen kalau hari pameran itu mungkin sehari 2 ya, mmm, 1 atau 2 kalau lagi ada pameran. ya, Saya bisa 8 loh. wow, karena udah terbiasa ya, udah makanan sehari-hari ya? Bekas jualan mobil, Bos, Mmm, dan dilatih terus. mmm, Tapi yang saya belajar adalah to be the good salesman is not selling. mmm, Karena apalagi sekarang ketemu level-level yang tinggi, betul, ya kan the best salesman, the best sales itu adalah without selling, mmm, gitu loh. mmm, Kamu nggak bisa kita, tambah orang di-push untuk beli produk kita, tambah tambah lari mereka. iya, kalau mereka nggak tahu value-nya, mereka nggak tahu ini benefit-nya Make apa, them realize tentang benefit dari produk iya, kita. paling nggak masuk ke needs-nya mereka kan, Iya, setuju setuju iya kan. setuju, Biarin aja mereka lempar. Mereka datang sendiri. iya Kecuali kamu punya waktu. iya, Wah, di pameran nih, punya waktu dalam certain time tertentu you have to mmm, close. Nah, mmm, itu ada tekniknya lagi tuh. iya Nah, itu bagaimana you can identify the prospect. iya. Saya bisa ngelihat dari beberapa pertanyaan, saya tahu nih prospek nggak atau nggak prospek. Iya, karena udah terbiasa ya, udah tahu lah, udah sering ketemu orang. Ya, go to next. Kan banyak kalau Mmm, pameran datang nih, wah ini mmm, nggak prospek, dung 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 dung. iya iya Ada iya. orang yang ladenin terus, ada yang apa, Jam terbangnya udah tinggi ya? kayak gitu. Iya Mhm, iya 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 iya, oke oke oke, mhm, penjualan ya. iya. Nah, kan banyak orang juga bilang gini nih, "Tapi kan penjualan, aku nggak bisa, bukan bidangku." Saya nggak bisa sales dulu. Ya udahlah, ya udah ya apa ya, ya bad luck lah ya Percaya udah. nggak saya, waktu saya pertama kali masuk dulu, saya tuh, eee, I was been in UI. Mmm, UI itu dulu masuknya susahnya setengah mati. mmm, Apalagi bagi misalnya kita, dari apa, minority ya, ya atau apa, susah lu masuk UI dulu, susah mmm, banget, ya kan. Jadi musti mungkin 150 orang, 100 orang keterima satu, mmm, ya kan, dan susah banget. Nah, saya keterima di situ dan saya harus jadi sales, padahal saya oke terimanya jadi MT-nya Astra, oke, ya kan, MT-nya Astra. mmm, Nah, pada waktu itu saya ragu jadi salesman, mmm, harus jadi salesman loh, mmm. harus jadi bener-bener sales. Ketok pintu, canvassing, diusir orang. Jadi posisi waktu itu kayak Sales, terpaksa ya? terpaksa. Ya terpaksa kan, karena Iya. keadaan kan, situasi kan? Waduh malu.
Hmm. Kanvasin ke orang malu. Ngebagiin brosur, Hmm. diusir itu anjing tuh galak tuh anjing ya, Hmm. jauh-jauh. Itu saya sampai level gitu, Hmm. ya kan. Diusir di Pluit dulu kan saya di Auto 2000 Pluit, ya kan. Diusir orang sih sering. Hmm. Jadi udah Tap biasa lah. tapi ketika mereka tahu, ketika deket ngobrol, saya juga bukannya ini, tapi saya juga dari UI, lagi ini. Kau udah kuliah? Kirain anak SMP, SMA biasa yang jadi salesman. Oke, Oh, saya dari mereka underestimate ya? iya, Hmm. ya. Tapi akhirnya dari situ, saya mempunyai suatu mental salesman. Saya nggak takut Hmm. diusir. Ya, ya. Udah sering diusir. Karena udah kebentuk ya? Ya, 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 ya. Pertama kali adalah reluctancy, malu. Hmm. Maka itu saya bilang, orang mau sukses, jangan kebanyakan gengsi ya. Betul. Makan tuh gengsi itu. Makan tuh gengsi. Betul, Dan saya setuju. tidak malu, saya bilang, saya bisa begini, itu karena modal saya adalah sales. Saya Hmm. bilang mana anak sales di Trinity, setiap kali. Gue punya uang itu karena sales. Gue mereplicate, I'm investing, mereplicate saya punya aset itu dari sales. Hmm. Saya bisa ke sekolah ke Amerika. Saya boro-boro mau sekolah di Indonesia aja. Kenapa saya masuk UI dulu? Saya ambil hukum UI. Karena di Untar Trisakti pada waktu itu, saya keterima kalau saya ambil, saya nggak punya uang untuk bayar. Oh, Thank God saya keterima di UI. oke. Tapi UI-nya ekonomi nggak keterima. Keterimanya dia hukum. Bagus juga, one of the best, saya ambil. Hmm. Tapi otak saya itu otak number, otak saya otak bisnis, bukan otak hafal. Hmm. Tapi I have to do it. Hmm. Karena kalau nggak ini, kalau saya nggak ambil, saya nggak bisa sekolah. Hmm. Ya, saya ambil. Oke. Ya udah, jadi kayak sekarang. Nah, nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang. Saya mau makan Kentucky aja, saya suka KFC, sorry saya ini makanan. Saya benar-benar mesti naik kelas dulu. Makan bakmi mesti nabung 2 minggu. Saya suka bakmi makanya itu sampai sekarang. Hmm. Saya suka nasi ulam ya, nasi cuma Mas Saun sama bihun Iya. sama kuah itu, Hmm. makanan Betawi. Hmm. Kan itu paling murah, Iya. nggak ada daging, tapi enak. Hmm. Nggak punya uang. Mama pelayan kantin, Hmm. ya kan? Nggak ada orang tua. Papa saya bangkrut kecil udah jauh. Saya Hmm. single parent mama saya. Saya ke Amerika biaya sendiri, Wow. ya kan? Thank God dikasih ini. Hmm. Mama nggak ninggalin apa-apa, emang Iya. nggak punya uang. Jadi saya, that's the life ya, Hmm. gitu loh. Ya. Jadi saya bisa begini Perjuangannya ya. cara mulai dari sales. Hmm. Saya bisa nabung, saya bisa invest, Yes. ya kan? Dari sales, modal saya. Hmm. Saya bisa beli mobil, orang bilang, orang kerja 2 tahun dulu di Astra, baru bisa beli mobil. Saya 3 bulan Hmm. bisa beli mobil. Itu Wow. juga karena saya bukan karena apa-apa ya, karena saya percaya ketika kita doing with the right thing ya, kita show ke klien juga benar atau apa. Dan gitu kita juga nggak macem-macem ya. Ya, Rezeki kita datang sendiri loh, betul. nggak usah dikejar, datang sendiri, Ya, ya kan? setuju. Saya bisa dapat kangtau dalam arti itu nggak normal, kangtaunya bukan kangtau Hmm. yang macam-macam, bukan. Hmm. Customer saya minta jualin mobil, titip mobil, ya udah jualin ke ini, saya titipin aja jual ke harganya mestinya harga 18 juta, ya udah pokoknya 6 juta ambil dah. Hmm. Saya titip ke orang lain, laku 13 juta, 14 juta. Pada waktu itu tahun 90-an. Iya, iya. Citroen. Wow. Dapat uang. Hmm. 6 juta, 7 juta saya dapat uang pada waktu itu. Jadi DP mobil. Gede itu zaman itu. Iya. Ada aja. Hmm. Dikasih. Pokoknya dikasih. Pokoknya saya dapat rezeki dari customer saya. Iya. Karena nah salah satu ya adalah saya banyak ini buat salesman atau direct sales atau siapapun ya. Kalau jadi sales itu jangan jual produk ya. Jadi teman mereka, Yes, bantu setuju. mereka. Kalau mereka sudah percaya kita, you mau jual apapun, mereka beli, ingat kita. Pasti. Tapi Pasti. kalau you ketemu, nawarin produk kita, lama-lama dia nggak mau ketemu lu loh. Iya, males. Enek. Ya, ntar dia ngomongin itu lagi ntar. Ah, itu nawarin Ngomong lagi aja ntar. nawar. Betul. Iya. Bantu juga mereka kalau misalnya, lu apa Iya. kalau let me know. Iya. Dan sincere ya, Hmm. jangan hitung-hitungan. Wah, Setuju. itu rezekinya gila loh. Iya. Iya. Gila. Iya. Itu sih yang kita lakuin sih. Kita kalau ketemu orang juga nggak pernah kita nawarin tren. Jangan. Iya, nggak pernah. Ya, pokoknya maksudnya kita mau nunjukin bahwa ya udah ya kita welcome aja, kita berteman aja. Iya. Kalau mereka tanya ya kita jawab apa adanya. Kita nggak pernah nge-push kayak lu beliin dong, enggak. Jadi ya kalau orang mau biarkan mereka akan ngejar kita.
butuh, mereka tahu, ya udah mereka beli ya Iya, silahkan gitu. Kita nggak pernah kayak ngebus-ngebus seperti itu. iya, Nah, cuma ya banyak orang yang mungkin mindsetnya salah ya, karena mungkin ya mereka belum, apa ya, diajarin, belum pernah ngikutin training atau apa. Kalau kita kan mungkin kan udah lumayan lah ya, maksudnya jadi tahu lah, oh kita nggak bisa ya hard selling ya, kita harus begini ya gitu loh. Kalau di aku sih gini Pak Isa, kalau aku tuh selling itu buat aku ya, selling is service, kalau aku. Jadi selling itu ya untuk bisa kita menciptakan sales, penjualan, ya bagaimana kita harus service, ya ini, lawan kita gitu loh. Karena begitu kita bisa service mereka, kita bisa kasih banyak hal lah ya, banyak banyak value-value yang atau masuk, kita bisa kasih solusi, masuk ke niche-nya mereka, dan itu akan terjadi selling gitu loh, akan terjadi sales gitu loh, penjualan. Makanya aku sering bilang ke member-member, ya selling is service gitu loh. Kalian bisa kasih servis apa ke mereka? Kalau lu nggak bisa kasih servis, forget it, iya, gitu. bener. Kalau produk sih kita kasih tahu aja, "Nih gue punya bisnis, Ya, this is if you need, if you want." ya, Udah gitu stop untuk talking itu lagi. ya, Jangan bicara itu lagi. ya, Tapi make sure bahwa mereka dapat idenya. betul. Udah, habis itu Ya, lupain, hmm, bikin temen berikutnya, tetap berteman sama dia. ya, Udah gitu aja. ya, setuju. Ya, Saya pernah ya pengalaman ya jualan, eee, office building, bukan jualan. Jadi menyewakan office building dari 28% saya ingat banget. Itu, namanya Menara Bukaka, itu hmm, di Kuningan. ya, Dari 28%, biasa kan pembelian office itu valuation dari building itu tergantung dari net operating income, dari yield, dari net profit dari ya, building itu. Kalau occupancy kita rendah pasti harga murah dong. oke. Dibeli pada waktu itu sama Lipo, sama Bukaka Group, 28% occupancy. Hmm, Saya pegang itu gedung, saya sewakan dalam waktu 6 sampai 10 bulan, jadi 88%. wow. Dan yang beli dia lagi dia lagi dia lagi. Orang-orang di situ. Ya muter aja gitu ya. Orang-orang customer di situ kebanyakan. Atau teman-temannya mereka. Hmm, Caranya gimana? Saya nongkrong sama mereka setiap hari. hmm, Kerjaan saya mereka di dalam aja. hmm, Itu dulu gedung Tempo, ada namanya Tempo majalah tuh di situ. hmm, Less than 1 year lah pokoknya itu beres. Dan hmm, akhirnya dijual lagi. Bayangin okupansi gedung yang 28%, udah jadi 80%-an. Otomatis income tinggi dong. betul, Income yang tinggi, otomatis value dari building itu udah tinggi dong. betul. Ya cuannya berapa tuh? Hmm. Nah, Pas, berapa ratus persen itu ya okupansinya ya? Wow. dan caranya gimana? Saya cuma muter di situ aja Hmm, dan minta reference. Kalau ada ini kita ngobrol lah. hmm, Ya, nanti kalau misalnya caranya mau bagaimana, ada keberatan, ngobrol aja, nanti kita cari solusi aja. hmm, Dan saya nongkrong sama mereka setiap hari. Cuma di gedung itu aja. hmm. Ngeri ya. Keren, 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 keren. Belum keluar ya dari gedung itu ya? Di situ doang ya? Kerjaan saya gitu doang. Bukannya setiap hari, hampir setiap Iya, iya, hari iya, iya, saya paham, nongkrong. paham, Iya, ya. Ngopi sama mereka, iya, makan siang datengin atau bareng, apa, iya, ada iya, iya, apa. iya, Akhirnya setiap kali inget tuh, itu di iya. tempat gua aja. Mmm, Gila lu, less than 1 year. wow, 80% lebih. ya. Itu karena ini ya, hubungan ya? Ya, Karena bangun hubungan ya? kita nggak menawarin office-nya, enggak. Iya, iya. Tapi mereka tahu, "Oh lu mau ini ya, lu ntar hubungin si Isak aja tuh." Hmm. Anak umur 20-an tahun, masih umur 22 tahun loh. Oh, ini cerita udah lama ya? Mhm. Sebelum Wow, saya ke Amerika kan, 22 tahun. wow. Kan waktu di Lipo saya umur 22 sampai 25. Hmm, 25 baru saya ke Amerika, ambil oke, master saya. keren. Cuma gitu doang, Ya, jangan jualan. hmm, Seorang the best salesman itu is not selling. yes. Mereka memberikan solusi ya? Make sure aja mereka ingat lo. Hmm, Udah itu yes. aja. Dia tahu lu ngerjain apa yang dia bisa bantu buat you. Udah, Hmm, dan bantuin nggak usah hitung-hitungan. ya, keren. Itu aja, simple. Tuh guys, belajar banyak ya kita ya hari ini. Jadi buat kalian yang sedang di titik terendah kalian ya kan, kalian sedang apa ya, lagi mau bangun sebuah usaha, kalian mau merintis tapi kalian ngerasa kok susah ya atau apa, tadi udah diinfokan sama beliau ya, sama Pak Isa, keep moving ya. Jalan aja terus pasti nyampe kok nanti ya. Do not stop ya, coba aja terus. Fokus juga jangan lupa ya. Jadi kalian dan cari partner ya, tadi ada masukan juga ya, cari partner yang tepat. Kalau misalkan memang dibutuhkan ya seorang partner ya gitu.
Nah, buat kalian juga yang lagi mau belajar ini ya untuk di bidang penjualan ya, dan nggak ada salahnya, nggak usah malu jadi sales ya, karena kita semua berdua bisa sampai kayak begini pun juga itu semuanya karena dari penjualan ya. Kita belajar jadi sales juga. I was a salesman too, sama Pak Ishak gitu. Sampai bisa jadi kayak gini, sering diusir orang, dimaki-maki juga, udah sering lah, sama lah. Jadi ceritanya Pak Ishak juga ya I've been there before gitu loh. Jadi nggak usah malu guys ya, karena nggak usah gengsi juga. Karena untuk bayar bill kita ya kan, kita bisa beli pakaian, makan enak dan sebagainya, itu nggak bisa dengan gengsi kita ya. Itu bayarnya pakai duit, oke? Jadi ya kan bener ya? Gitu. Jadi kita belajar banyak ya pada episode kali ini ya. Jadi kita belajar mindset daripada seorang CEO, dari seorang business owner ya kan, dari seorang pengusaha hebat ya yang udah berkecimpung di dunia properti lebih dari 30 tahun ya. Nah, bila kalian tertarik sama episode ini ya dan kalian mau tahu untuk episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng tombol untuk notif berikutnya ya biar kalian tahu episode-episode berikutnya ya. Saya undur diri Martin Carter dan sampai jumpa di next episode. Bye.